History. 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 History is vision. History is evolving. Empowering. It's to be able to see what's behind you, but also to kind of see what's ahead of you. It's being able to contextualize and just broaden your understanding. History is the present and the future. History is the combined experience of humanity. 14 miliar tahun lamanya dunia sudah bertahan, 200.000 tahun lalu manusia mulai berjalan, dan baru 38 tahun yang lalu negara kepulauan yaitu Indonesia dikenal seisi dunia. Banyak hal yang kita pahami dari masa lalu, dari hal kecil, kenapa orang suka makan bubur diaduk, dan kenapa orang makan bubur tidak bisa diaduk, dan hal-hal seperti kenapa sih Indonesia bisa dijajah selama 350 tahun. Semua dicatat, dan catatan itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang membuat kita bisa melihat ke masa lalu. Ya, di sini kita akan membahas tentang sejarah, tentang apa sih itu sejarah, dan apa saja yang ada dalam sejarah. Sebelum kita membahas jauh tentang sejarah, mari kita mengenal arti dari kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti syajaratun atau pohon, kemudian diserap oleh bahasa Melayu menjadi syajarah atau orang Indonesia mengenal dengan sejarah. Pengertian umum sejarah yaitu suatu kejadian atau peristiwa dari masa lalu, yang mana itu memiliki unsur-unsur waktu, tempat, aktor, dan peristiwa penting. Ketika masa lalu itu memiliki 3 unsur, maka dia akan disebut dengan sejarah. Saya akan mengambil 2 pengertian sejarah menurut para ahli sejarah. Berikut pengertiannya. Yang pertama menurut Sartono Kartodirjo. Menurut dia, sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Menurut Ibnu Khalidin, sejarah adalah tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Sejarah bukan hanya tentang tanggal dan nama, tapi tentang perjalanan manusia, keputusan besar, konflik, budaya, dan inovasi yang membawa kita sampai ke titik ini. Dan di video ini, kita akan menyelami inti dari apa itu sejarah dan mengapa penting untuk dipelajari, dan bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya akan mengambil contoh kecil dari sejarah, yaitu tentang penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Mesin cetak ini mengubah cara manusia untuk menyebarkan informasi yang sebelum itu buku ditulis dengan tangan, memakan waktu yang lama, kemudian dan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan gereja-gereja tertentu. Namun, setelah mesin cetak itu ditemukan, buku bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dan lebih cepat. Salah satu buku pertama yang dicetak adalah Alkitab Gutenberg, dan ini menjadi awal revolusi informasi. Dari penemuan ini membuka jalan bagi penyebaran ilmu, pengetahuan, dan kebangkitan pendidikan. Dan ini merupakan salah satu inovasi kecil yang membawa perubahan besar bagi
kehidupan manusia dan sangat berguna untuk kehidupan manusia. Dan contoh lain dari sejarah yaitu penemuan lampu. Tahukah kamu, sebelum lampu ditemukan, orang-orang menggunakan lilin, lentera minyak, atau obor untuk menerangi malam. Namun, segalanya berubah ketika Thomas Edison berubah dan berhasil menyempurnakan lampu pijar pada tahun 1879. Meski bukan penemu pertama, Edison merupakan yang mengembangkan lampu yang lebih tahan lama dan efisien sehingga bisa digunakan secara luas. Penemuan ini mengubah cara hidup manusia. Malam tidak ada gelap, aktivitas tidak lagi berhenti ketika matahari terbenam. Kita pun bisa memasuki era modern di mana cahaya buatan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, kemudian ada unsur-unsur dalam sejarah. Yang pertama ada unsur manusia. Manusia termasuk unsur penting dalam sejarah karena dianggap sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Jika tidak ada manusia, maka peristiwa bersejarah belum tentu bisa terjadi. Setiap tindakan manusia dan segala hal dilakukan dapat dijadikan penentu terbentuknya suatu sejarah dalam ruang dan waktu tertentu. Selain itu, keadaan lingkungan di suatu tempat mempengaruhi pola pikir sistem budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, cerita sejarah manusia dapat dikatakan sebagai hasil dari proses interaksi antara kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam ruang dan waktu tertentu. Kendati demikian, hanya kisah manusia yang memiliki makna yang menyimpan dalam cerita penting yang dapat dijadikan sebagai sebuah peristiwa yang bersejarah. Jika tidak ada manusia, maka sejarah itu tidak akan bisa terjadi, karena yang akan membuat sejarah itu sendiri adalah manusia atau aktor dari sejarah tersebut. Kemudian yang kedua ada unsur ruang. Unsur ruang adalah unsur yang dalam sejarah disebut dengan aspek geografis atau tempat dari sejarah tersebut. Unsur ruang ini berkaitan dengan kata lain unsur memberitahu di mana sebuah peristiwa bersejarah itu bisa terjadi. Oleh karena itu, unsur ruang juga merupakan unsur yang penting yang ada dalam sejarah. Contohnya, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di depan rumah Soekarno. Nah, dalam cerita tersebut terdapat unsur ruang atau lokasi yang diberitahukan. Jika tidak ada unsur ruang atau lokasi atau tempat yang diberikan, maka sejarah tersebut tidak valid atau tidak bisa dikatakan sebagai sejarah karena tidak memiliki ruang. Karena sejatinya sejarah yang benar itu adalah sejarah yang memiliki unsur ruang atau tempat. Karena itu memberitahukan di mana tempat kejadian peristiwa sejarah itu terjadi. Kemudian yang ketiga dan terakhir ada unsur waktu. Unsur waktu juga menjadi unsur yang sangat penting dalam sejarah. Alasannya, waktu dalam sejarah berkaitan dengan kronologi keunikan setiap peristiwa sejarah yang terjadi memiliki keunikan tersendiri yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Nah, dalam sejarah, waktu bersifat terbuka, yang berarti walaupun sudah terjadi masa lampau, kisah terjadi di dalamnya masih berkesinambungan. Oleh karena itu, waktu sejarah itu tidak terbatas hanya untuk masa lalu, melainkan juga menentukan bagaimana ke depannya. Contoh unsur waktu dalam sejarah.
Contohnya pembacaan naskah proklamasi, yaitu tanggal yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada waktu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tanggal, tahun, dan jam yang ditentukan yang disebut tersebut adalah unsur dari waktu dalam sejarah. Makanya sejarah harus memiliki waktu karena agar bisa mengetahui waktu, tanggal, tahun, dan di jam berapa. Jadi kesimpulannya, sejarah manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu, yang saling berkaitan dalam membentuk suatu peristiwa bersejarah. Manusia adalah penggerak, pelaku, dan saksi utama sejarah, di mana tindakan dan interaksi sosial, budaya, politik, serta ekonomi mereka lakukan menjadi faktor penentu terbentuknya sejarah. Ruang atau aspek geografis memberikan konteks tempat terjadinya peristiwa seperti lokasi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jalan Penggasan Timur nomor 36 Jakarta Pusat, itu adalah ruang. Sementara waktu menghadirkan dimensi kronologis yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, menciptakan kesinambungan sejarah seperti momen bersejarah proklamasi pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan perpaduan ketiga unsur ini, sejarah menjadi kisah yang unik, bermakna, dan relevan dipelajari. Sebelum masuk pada materi, silahkan kalian amati gambar di samping ini dengan cermat. Ada gambar suatu pemukiman pada tahun 1990 dan tahun 2017. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, coba jelaskan kaitan antara gambar dengan materi yang akan kita pelajari. Bagaimana? Sudah ada gambaran mengenai penjelasan mengenai kaitan antara gambar dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, kalau belum akan saya jelaskan. Jadi, gambar Kampung Jodipan tahun 1990 dan tahun 2017 ini ada kaitan dengan materi perubahan dalam sejarah. Gambar ini menunjukkan adanya perubahan dari yang sebelumnya hanya pemukiman kumuh saja, kemudian menjadi pemukiman yang bersih dan terkenal dengan nama Kampung Warna-Warni Jodipan. Dari yang sebelumnya tidak ada masyarakat yang sengaja datang ke sana untuk sekedar jalan-jalan dan berfoto, ketika kampung ini sudah bersih dan mempunyai banyak warna, banyak masyarakat yang sengaja datang ke sana untuk sekedar berfoto maupun jalan-jalan. Kesimpulannya, gambar ini menjelaskan adanya perubahan. Selanjutnya kita bahas menurut Kunto Wijoyo, seperti apa sih dalam sejarah itu? Apakah ada hal yang penting selain 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu? Ternyata ada. Jadi dalam sejarah itu terdapat 4 hal pokok, yaitu perubahan, kesinambungan atau keberlanjutan, pengulangan, dan perkembangan. Yang pertama kita bahas perubahan terlebih dahulu. Jadi perubahan ini adalah suatu keadaan yang berbeda antara situasi sebelum dan sesudahnya. Jadi ada perubahan di antara situasi sebelum dan sesudah, contohnya seperti perubahan dari masa kolonial ke kemerdekaan. Nah, di sini terlihat adanya perbedaan keadaan ya, jadi berubah dari yang sebelumnya keadaan yang itu dijajah kemudian menjadi merdeka. Kemudian yang kedua, perubahan dari masa demokrasi terpimpin
ke Orde Baru. Jadi perubahan dari keadaan yang sebelumnya itu pada masanya Presiden Soekarno ke Orde Baru masa pemerintahan Presiden Soeharto. Perlu diingat bahwa perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga tidak semua perubahan pada peristiwa itu masuk ke dalam perubahan sejarah. Perubahan sejarah itu terdiri dari berbagai macam. Ada evolusi dan revolusi. Kemudian progres dan regres. Dan yang terakhir ada perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Selanjutnya kita bahas yang pertama, evolusi dan revolusi terlebih dahulu. Evolusi adalah perubahan secara lambat dalam waktu yang lama, menyangkut aspek tertentu. Contohnya kalau kita membahas evolusi manusia purba. Nah, ini yang dibahas hanya aspek tertentu ya, atau satu aspek, yaitu perubahan fisik manusia purba dari waktu ke waktu. Dan perubahan ini tentunya terjadi secara lambat, sehingga perubahan fisik manusia purba dari waktu ke waktu ini masuk ke dalam evolusi. Kemudian selanjutnya adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat, menyangkut banyak aspek. Contohnya adalah revolusi industri. Revolusi industri ini adalah keadaan di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian diganti dengan penggunaan mesin-mesin. Jadi ada perubahan yang tadinya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi menggunakan tenaga mesin. Dan ini tentunya menyangkut banyak aspek. Kenapa? Karena memunculkan pengaruh atau dampak di berbagai aspek. Misalnya di bidang ekonomi. Pengaruhnya apa? Semenjak adanya revolusi dalam industri, produksi barang itu melimpah sehingga menyebabkan harga menjadi murah. Kemudian di aspek sosial, pengaruhnya adalah berkembangnya urbanisasi, jadi banyak masyarakat desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Karena di kota banyak berdiri industri. Selain itu, di bidang sosial juga menyebabkan upah buruh itu semakin rendah. Kenapa? Karena tenaga manusia sudah tidak begitu dibutuhkan. Selanjutnya di bidang politik, pengaruhnya adalah munculnya imperialisme. Tentunya imperialisme modern ya. Jadi imperialisme itu adalah paham di mana suatu negara berusaha memegang kendali negara lain. Tujuannya apa? Imperialisme modern ini tujuannya untuk mencari tempat sebagai tempat untuk memasarkan barang produksi. Selain itu, untuk mencari bahan mentah sebagai bahan yang diolah di industri. Itu tadi evolusi dan revolusi. Selanjutnya kita membahas progres dan regres. Progres adalah perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contohnya kemajuan teknologi. Nah, sekarang kan sudah ada HP, laptop, terus kemudian ada iPad, ada komputer. Nah, banyak sekali ya. Nah, ini menyebabkan mudahnya interaksi sosial jarak jauh.
melalui interaksi sosial jarak jauh, manusia bisa saling berhubungan dengan apa mereka berinteraksi jarak jauh menggunakan kemajuan teknologi seperti laptop, PC, HP, dan tadi ya, tentunya dibantu dengan aplikasi. Sekarang kan sudah banyak media sosial ya, misalnya Instagram, Facebook, Line, Skype, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Apalagi di masa modern seperti ini, kita bisa menggunakan Zoom untuk rapat kerja. Mungkin kita bisa menggunakan WhatsApp untuk menyapa saudara kita yang jaraknya lumayan jauh ya. Jadi silaturahmi bisa tetap terhubung. Berarti maju ya, perubahan membawa dampak kemajuan. Selanjutnya regres. Nah, ini kebalikannya, progres. Regres ini perubahan yang membawa kemunduran dalam kehidupan masyarakat. Jadi, manusia melakukan perubahan itu tentunya untuk menciptakan kemajuan, tetapi pasti nanti ada dampak negatifnya atau dampak yang tidak diinginkan dari perubahan tadi. Nah, ini masuk ke dalam progres. Perubahan yang membawa kemunduran dalam kehidupan masyarakat. Contohnya di sini ada gambar anak laki-laki yang sedang main HP di atas meja belajar. Dan di situ juga ada gambar buku ya. Nah, ini di mana anak laki-laki ini ada seorang anak laki-laki yang disuruh belajar oleh orang tuanya atau gurunya, tetapi dia malah sibuk main HP. Nah, di sini kemajuan teknologi membawa dampak kemunduran juga. Nah, ini yang masuk progres. Yang terakhir adalah perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang melakukan perubahan. Jadi perubahan yang direncanakan ini tentunya sudah diinginkan dan diperkirakan bagaimana hasilnya oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan. Contohnya adalah kebijakan program keluarga berencana yang direncanakan pada masanya Bapak Soeharto untuk menekan laju kepadatan penduduk. Nah, ini tentunya orang-orang sudah memperkirakan dan menginginkan juga menghendaki adanya perubahan, sehingga kebijakan keluarga berencana pada masa Pak Soeharto ini masuk masuk dalam perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang berlangsung di luar perkiraan. Contohnya, ini ada gambar kerusuhan demonstrasi mahasiswa tahun 1988 ya. Nah, jadi contohnya adalah ini kerusuhan yang muncul akibat pergantian rezim dari Bapak Soekarno menjadi Bapak Soeharto. Dari masanya Pak Soekarno ke Pak Harto ini nanti memunculkan kerusuhan di akhir tahun 1998 yang menuntut turunnya Presiden Soeharto dari pemerintahan. Selanjutnya kita bahas faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas yang internal dulu. Nah, jadi faktor internal artinya dari yang itu ada perubahan jumlah penduduk, seperti misalnya adanya urbanisasi yang seperti dampak dari adanya revolusi industri itu. Nah, muncul banyak
urbanisasi, perpindahan dari masyarakat desa ke kota, ini menyebabkan perubahan jumlah penduduk yang di daerah ditinggalkan di desa itu akan berkurang. Kemudian jumlah penduduk yang ada di kota itu semakin bertambah. Nah, dari sini muncul perubahan. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Nah, ini jadi berbagai penemuan baru. Nah, ini berperan dalam proses perubahan sosial. Misalnya karena kemajuan pendidikan, banyak bermunculan masyarakat yang dapat berpikir secara ilmiah, sehingga mereka mampu untuk berinovasi, mampu melakukan penemuan unsur kebudayaan baru yang disebarkan pada masyarakat secara luas, kemudian diterima oleh masyarakat selanjutnya, dan kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja penemuan mobil. Nah, ini jadi penemuan mobil itu mampu mempengaruhi perubahan yang dari yang tadinya masyarakat itu untuk menempuh jarak yang jauh, tetapi semenjak penemuan mobil itu menjadi lebih cepat. Kemudian saya akan membahas bahwa sejarah itu bukan mitos. Dalam bahasa Yunani, mitos berarti dongeng, sama-sama menceritakan masa lalu. Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos itu menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal orang masa kini. Dari Jawa, ada mitos tentang raja dewa Tacengkar, pemakan manusia yang dikalahkan oleh Aji Saka. Aji Saka lah yang kemudian kedatangannya di Jawa dijadikan patokan Sultan Agung untuk menentukan kalender. Kemudian dari Sumatera ada mitos yang menceritakan tentang Raja Iskandar Zulkarnain di Bukit Sugentang, yang kemudian menurunkan raja-raja. Mitos semacam itu memang banyak tersebar di Nusantara. Mitos biasanya dimulai dengan kata empunya cerita atau kata sahibul hikayat. Mitos-mitos itu mempunyai kegunaan tersendiri, tapi mitos bukan sejarah. Dalam mitos tidak ada penjelasan tentang kapan peristiwa terjadi, sedangkan dalam sejarah peristiwa secara persis diceritakan kapan terjadi. Dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raja-Raja Mataram adalah keturunan para nabi, di satu pihak keturunan tokoh wayang di pihak lain. Demikian juga dari Sunda ada cerita Dayang Umbi yang bersumpah akan mengawani siapa saja yang sanggup mengantarkan jarum yang terjatuh. Nah, perempuan itu harus kawin dengan seekor anjing karena binatang itulah yang sanggup membawakan jarum padanya. Nah, kejadian dalam mitos tidak masuk akal untuk orang yang masa kini. Karena kenapa? Sekalipun dipercayai sebagai sungguh-sungguh terjadi di masa lalu, mitos bersama dengan nyanyian, mantra, syair, dan pepatah termasuk tradisi lisan. Tradisi lisan itu dapat menjadi sejarah asal ada sumber sejarah lain. Barangkali untuk masyarakat yang belum mengenal tulisan, misalnya masyarakat lama di Timur Timur dan Irian Jaya, seperti juga halnya di Afrika, orang akan mengandalkan diri pada tradisi lisan dalam penulisan sejarah. Untuk melacak asal-usul budaya kulit hitam di Amerika, tidak ada cara lain kecuali sejarah harus mempergunakan tradisi lisan Afrika yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.
semua sumber itu sah sifatnya asal prosedur penelitiannya sejarah diterapkan. Dan itulah kenapa sejarah tidak bisa dikatakan mitos, karena kesimpulannya sejarah memiliki unsur-unsur berupa waktu, aktor, dan ruang. Sedangkan mitos bukan lagi belum tentu, tapi tidak ada fakta di dalamnya, bahkan kadang-kadang tidak mempunyai waktu. Itulah penjelasan mengenai apa sih itu sejarah, dari mulai pengertian sejarah, unsur-unsur sejarah, kemudian perubahan dalam sejarah, dan yang terakhir, sejarah itu bukanlah mitos. Dan sampai sini dulu videonya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.